Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyampaikan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu masjid, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan kita bersama mempelajari sebagian di antara sekian banyak ajaran agama kita yang kita cintai, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dan faidah kepada kita semuanya. Dan tentu saja perkumpulan atau majelis seperti ini penting untuk kita perhatikan, kita adakan dan kita datangi. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sudah sering kita dengar, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Bila ada orang-orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu di masjid, yatluna kitaballahi, membaca Al-Quran, kitabullah, dan juga ilmu agama ini secara umum. Wa yatadarasunahu bainahum, setelah dibaca lalu dipelajari bersama. Illa, pasti atau kecuali, Allah Subhanahu wa taala nazalat alaihimus sakinah, akan mendapatkan ketenangan bagi orang-orang yang mendatangi majelis ilmu, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mempelajarinya. Kemudian wa ghasyiyat humur rahmah, Allah akan memberikan rahmatnya. Wa haffat humul malaikah, begitu pula dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah juga menyebut nama-nama kita di majlis yang lebih mulia daripada majlis kita ini, di kalangan penduduk langit. Jadi kesempatan yang baik ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama tentu saja mari kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencari ilmu agama, dalam rangka menjalankan teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap muslim hendaknya berusaha untuk selalu mencari ilmu. Dan ilmu bila disebutkan di dalam konteks ajaran agama kita, yang dimaksud adalah ilmu agama Islam, ilmu yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berasal dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan ilmu secara umum yang barangkali di kampus semisal UPN ini yang berbagai bidang disiplin ilmu dipelajari. Bukan berarti kita menafikan ilmu yang bersifat duniawi, tidak. Namun yang dimaksud ilmu yang di dalam Al-Quran disebutkan adalah ilmu agama Islam. Adapun ilmu-ilmu yang lain, bila ilmu itu baik dan dimanfaatkan untuk kebaikan, maka insyaallah ta'ala juga akan membawa manfaat. Jamaah yang saya muliakan, para mahasiswa khususnya, atau mantan mahasiswa, calon mahasiswa, ya, atau siapa saja yang merasa dirinya sebagai mahasiswa. Karena biasanya ketika seseorang berstatus mahasiswa itu ada sedikit punya status sosial yang agak gengsi, ya. Saya mahasiswa.
S1, S2, S3, ya, agak lebih keren begitu. Ya, di mata masyarakat memang harus diakui. Ya, di zaman kita ini di Jogja sebagai apa Mas? Mahasiswa UPN, Masya Allah, bangga sekali. Ya. Bahkan kadang-kadang lebih bangga menjadi mahasiswa daripada menjadi apa? Sarjana. Wah, saya sudah lulus, sudah kerja di mana? Belum ya, minder sekali. Coba kalau mahasiswa, angkatan berapa? 90. Wah, mahasiswa abadi. Sampai sekarang pun masih apa? Merasa bangga. Tapi ingat, sekali lagi, jangan sekali-kali merasa bangga menjadi mahasiswa. Kalau tadi sebagaimana? Apa temanya tadi? Mahasiswa yang cemen. Apa cemen? Payah katanya. Ya. Ya, enggak menunjukkan ya seorang mahasiswa muslim. Nah, kalau sekedar mahasiswa apa bedanya? Tapi mari kita coba pagi hari ini ya, menyadari diri kalau Anda menjadi mahasiswa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anggaplah itu sebuah nikmat. Ya, paling tidak itu punya status sosial yang agak gengsi. Ya. Coba kalau misalnya jujur saja, seorang yang punya anak perempuan, ya, kemudian datanglah seorang mahasiswa UPN atau UGM apalagi, kedokteran apalagi, ya, sudah langsung ditawarkan sebelum dia minta. Ya. Karena apa? Dia sebagai mahasiswa. Tapi coba kalau dia sarjana lalu penganggur, belum tentu. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam rangka menyukuri nikmat yang luar biasa ini, tidak semua orang bisa menjadi mahasiswa, apalagi mahasiswa UPN. Ya. Di sini mahasiswa UPN semua, bukan? Atau UGM? Yang mahasiswa UPN berapa ini? Mantan? Enggak ada, Masya Allah. Yang datang di masjid UPN bukan mahasiswa UPN. Ya. Subhanallah. Ini berarti luar biasa. Ini berarti UPN ini digandrungi oleh mahasiswa-mahasiswa, bahkan UGM. Ya. Nyatanya mereka datang ke sini. Ya. Berarti lebih bangga mereka ya kepada UPN. Ya. Subhanallah. Ya. Nah, mari kita coba kesempatan yang baik pagi hari ini kita buktikan. Cemenkah kita, ya, atau tidak? Jadi hendaknya ketika kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala datang dari jauh. Ya, ada yang dari luar Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera ada ya, Sumatera, dari Irian, ya, Nusa Tenggara ada, ya, Masya Allah. Dari mana-mana datang ke Jogja. Kalau sekedar, ya, untuk mencari ilmu dunia, saya pikir di sana sudah banyak. Hanya mencari ijazah S1, S2, atau mungkin S3, barangkali di mana-mana ada. Tapi buktikan bahwa di Jogja ini mempunyai nilai lebih. Ya. Yang pertama jelas, ya, daerah istimewa. Ya. Tidak ada tempat lain kecuali Jogja. Ya. DIY itu hanya di Jogja, nggak ada di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia hanya Jogja. DIY. Ya. Kalau Jakarta itu kan DKI, ya kan? Kalau Aceh mana? Daerah istimewa Aceh. Kalau di DIY hanya satu-satunya di dunia di Jogja. Oleh karena itulah manfaatkan kesempatan emas ini, ya. Antum semuanya sudah datang di tempat yang istimewa. Kita tidak mengatakan tempat terbaik, tapi tempat istimewa karena namanya daerah istimewa Yogyakarta. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi mahasiswa yang payah tadi. Nah, sebagaimana sering kita sampaikan, ya, untuk bisa melakukan aksi, untuk bisa melakukan aktivitas, kegiatan yang membuat kita tidak payah, membuat kita menjadi mahasiswa yang cerdas. Mari kita ingat kembali bahwa walhamdulillah saya selalu mengingatkan diri saya dan antum semuanya. Kita ini sebagai manusia, yang awal pertama kali kesadaran yang harus selalu kita jaga adalah bahwa kita ini manusia. Karena dalam kenyataannya betapa banyak manusia, ya, kalau kita lihat lahiriahnya, itu tidak sadar sesungguhnya dia sebagai manusia. Mengapa? Nyatanya aspal pun katanya dimakan, besi dilahap, ya kan? Ya, barang tambang keras-keras itu dimakan, semua batu dilahap semua. Berarti tidak sadar dirinya sebagai manusia. Ya. Coba kalau kita sadar diri kita manusia, untuk apa Allah ciptakan kita sebagai manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tugas utama kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur pertama kali adalah kesadaran diri kita manusia, lalu ternyata saya diciptakan oleh Allah supaya apa? Beribadah kepadanya. Yang kedua, ketika kita diperintah supaya beribadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita terserah Mas mau ibadah, yang penting ibadah kepadaku, tidak. Allah telah memberikan jalan.
Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Jalan ibadah ini hanya Islam. Agama yang diakui oleh Allah, agama milik Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya ini al-Islam, hanya Islam. Kalau kita sudah menjadi seorang muslim, kita alhamdulillah menjadi seorang manusia. Yang kedua, walhamdulillah kita menjadi seorang muslim. Tinggal kita meniti jalan Islam ini. Maka kalau setiap hari kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala membaca doa yang kita baca paling tidak 17 kali. Apa doa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Tapi dalam kenyataannya betapa banyak orang yang membaca Al-Fatihah setiap hari itu, ya kan? Kemudian ternyata dia masih meniti jalan yang tidak lurus. Ya, berarti payah tadi katanya. Ya, mahasiswa yang konon katanya menjadi cendekiawan muda sebelum dia menjadi cendekiawan yang senior begitu, ya. Saya tidak mengatakan cendekiawan sepuh, ya, cendekiawan senior, ya. Itu kadang-kadang tidak sadar. Dia merasa cerdas, tetapi sesungguhnya maaf, ya, dia tidak pantas untuk menjadi seorang atau membawa predikat cendekiawan muda. Ya, tidak pantas. Makanya seorang muslim hendaknya faham ini. Ya, faham betul. Lalu bagaimana kita bisa meniti jalan yang lurus? Ketika setiap hari kita, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, doa terus setiap hari. Dalam salatnya, kalau dia sadar. Di luar salat pun dia sadar, ya Allah, berilah aku surga, berilah ini dan seterusnya. Tapi ternyata tidak ada upaya. Dia ingin masuk surga, dia ingin sukses, dia ingin ini dan seterusnya. Ya, tetapi ternyata dia punya usaha untuk menggapai kesuksesan itu. Berarti payah atau tidak? Payah. Ya, mari kita buktikan. Ya, contoh saja, Mas Adi, ini kalau jamaah salat berapa? Penuhkah di siang hari? Pernah melihat beludak sampai di luar? Belum pernah ya, di siang hari. Ya, kalau subuh saya paham lah, ya, betapa banyak. Tapi kalau berapa banyak? Kalau siang hari, di hari-hari kerja, ya, sudahkah ini penuh? Belum. Di sini mahasiswa muslim berapa persen? Ada 60? Zaman Mas Guntur ada 60%? 60 ada, Masya Allah. Ya. Artinya apa? Mari kita buktikan. Jangan sampai kita merasa diri kita masih mahasiswa, menjadi bangga, oh kuliah di Jogja, di UPN apalagi. Kemudian ternyata kita tidak bisa membuktikan. Rugi kiranya kalau kita sudah kuliah, ya, di daerah istimewa Yogyakarta ini, kemudian kita tidak mengambil faedah yang luar biasa. Allah berikan kemudahan di Jogja ini. Ya, di antaranya adalah kita menimba ilmu syar'i. Barangkali kita niat awal dari Kalimantan, mungkin dari Sumatera, mencari ilmu dunia. Tetapi sampai di sini melihat kenyataan, subhanallah, betapa pentingnya kita belajar ilmu agama dan betapa banyaknya di kesempatan untuk belajar agama. Mari kita buktikan bahwa kita ini butuh belajar ilmu agama. Mengapa? Ketika Allah menciptakan kita menjadi manusia supaya beribadah, tidak mungkin kita bisa beribadah dengan sempurna tanpa tahu ajarannya. Dan itu adalah ajaran agama Islam yang setiap hari kita diperintah supaya berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka mari kita baca, ya, karena di sini adalah majelisnya majelis ilmu. Mari kita baca qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab fadlul ilmi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang sangat terkenal Riyadhus Shalihin menyampaikan beberapa ayat yang berisi tentang keutamaan ilmu. Setelah kita tahu tadi kita menjadi manusia supaya beribadah kepada Allah, dan beribadah itu dengan agama Islam. Ya, tanpa kita belajar tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik dan tujuan kita surga. Mari kita lihat, ya, nasihat-nasihat beliau, petuah-petuah beliau ketika menukil firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar menyadarkan kita, mengingatkan kita, membangunkan diri kita dari tidur kita yang nyenyak. Sadar, wahai para mahasiswa, ya, dan juga mahasiswi, barangkali di belakang ada, ya, hendaknya kita belajar ilmu agama agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, menjadi orang-orang yang sukses. Mari kita lihat, disebutkan dalam surat Thaha ayat 114. Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling sempurna ilmunya.
Manusia paling bersyukur, manusia paling tinggi derajatnya, manusia paling bertakwa. Tapi apa perintah Allah kepada beliau? Wa qur rabbi zidni ilma. Nabi saja yang sudah ilmunya sudah paripurna lah, sudah apa? Sudah mentok begitu ya. Masih diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Lantas kalau baru mahasiswa, jurusannya umum lagi, tidak mau ngaji, tidak mau mencari ilmu, bagaimana mungkin ya Allah mohon saya dimasukkan ke dalam surga Firdaus berdekatan berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin? Artinya secara upaya. Nabi saja tadi, manusia paling bertakwa, manusia paling sempurna, ilmunya paling banyak, masih diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, Rabbi ya Allah ya Rabbku, ya Tuhanku, zidni tambahkan untukku ilman, ilmu. Maksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Ilmu tentang pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang pengenalan kita kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bagi kita adalah ilmu tentang pengenalan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya khususnya bagi para mahasiswa dan mahasiswi, dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Meskipun perintah ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perintah kepada beliau adalah perintah kepada kita umatnya. Jangan kemudian beralasan, lah itu kan perintahnya kepada Nabi. Kita kan tidak diperintah. Ya? Kita tidak diperintah supaya menambah ilmu. Nabi yang sudah cukup ilmunya, bahkan sempurna saja, masih diperintah supaya menambah ilmu, apalagi kita. Mestinya begitu dalam melogika, berdalil. Ya? Apalagi memang perintah kepada beliau adalah perintah kepada umatnya. Ini yang pertama. Kemudian, bahwasanya yang diperintahkan kepada Nabi, perhatikan di sini, perintah Allah kepada beliau supaya memohon kepada Allah tambahan. Tapi tambahan apa? Ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama, ilmu syariat mempunyai keutamaan dan kemuliaan yang luar biasa. Tetapi seringkali yang kita minta kepada Allah apa? Tambahan apa? Ya, yang sudah punya istri, ya Allah tambahkan aku istri lagi. Yang sudah punya mobil, ya Allah tambahkan aku mobil. Yang sudah punya rumah, ya Allah tambahkan rumah untukku lagi. Yang sudah menjabat sekali periode, ya Allah tambahkan sekali lagi jabatanku. Yang sudah mempunyai ini dan itu, ya Allah tambahkan hartaku, tambahkan ini dan seterusnya. Ya. Tetapi kapan kita pernah berdoa, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku? Ya. Sudahkah? Atau jangan-jangan kita berdoa itu tapi doanya ilmu yang umum, bukan ilmu agama. Ya. Sekali lagi kita tidak menafikan ilmu umum, tidak. Tapi ilmu agama ini ilmu yang pertama. Maka penting kiranya, silakan dibaca. Ya. Kalimat yang singkat, tapi sesungguhnya ini mengetuk kesadaran kita. Sudahkah kita menjadi mahasiswi yang cerdas, yang bisa menangkap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayat qauliyah Al-Qur'an maupun al-hadis yang sahih, ataupun juga lewat ayat-ayat kauniyah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Penciptaan langit dan bumi, ya, bergantinya siang dan malam ini mestinya menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, qiyaman ketika berdiri, salat berdiri, zikir kepada Allah, wa qu'udan ketika duduk dalam salat. Ya, wa ala junubihim, atau ketika berbaring. Mungkin dia sedang sakit, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, salat dengan berbaring. Atau berzikir secara umum, kapan saja ketika kita berdiri, ketika kita duduk, atau ketika kita berbaring. Ya, berzikir kepada Allah. Kemudian yang pertama, berzikir. Orang-orang yang mempunyai akal yang digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, siapa? Yang berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan ini ciptaan Allah, ayat-ayat Allah yang qauliyah maupun yang kauniyah. Kemudian apa hasil dari pemikiran, perenungan itu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kesimpulannya, orang yang mau menggunakan akal dan pikirannya, memikirkan ciptaan Allah, ayat-ayat qauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah, maka dia akan mengambil sebuah kesimpulan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan seperti ini? Orang yang mempunyai ilmu. Sesungguhnya semua yang kau ciptakan ini
tidak ada yang sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Tapi coba lihat, ya, kalau sekedar kita tahu ilmu umum, ilmu apa, ya hanya Masya Allah ini indahnya, dinikmati, ini Masya Allah nikmatnya, kulineran di Jogja, ya, kemudian wisata di Jogja, tapi kemudian tidak mengatakan Subhanak, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya, Subhanaka, kemudian faqina adzabannar. Mestinya begitu. Siapa ini? Orang yang tahu ilmu agama. Ya, kalau sekedar menikmati dunia, ya dunia itu indah. Padahal di balik keindahan dunia itu, mesti logikanya ada zat Sang Pencipta Al-Khaliq yang mesti maha indah. Innallaha jamilun. Mestinya begitu. Sehingga kesimpulan ini hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang menggunakan akalnya. Dan siapa itu? Seorang muslim, apalagi mahasiswa, apalagi mahasiswi yang mengaku dirinya sebagai cendekiawan yang muda tadi. Nah, ketika kita menjadi mahasiswa, barangkali kita juga tidak ingin menjadi mahasiswa selamanya. Ya. Tujuan kita menjadi baik dan seterusnya. Maka jangan lupa, ya, di sela-sela belajar antum, ya, menekuni ilmu duniawi untuk menggapai barangkali kesuksesan, maka jangan lupa. Saya pikir orang tua antum, ya, sampai berkorban rela menyekolahkan Anda, membiayai Anda yang mungkin kalau dihitung sudah berapa ratus juta atau bahkan miliaran sejak bayi sampai hari ini. Untuk apa? Agar antum, kita semuanya menjadi orang baik. Kan begitu? Meskipun mungkin sarjana S1, S2, S3, menjadi pejabat, menjadi orang kaya, tapi kemudian dia menjadi tidak baik, misalnya jadi koruptor, kemudian di penjara, orang tua malu, ya? Atau mungkin jadi penjahat, atau mungkin ini dan itu, akan malu. Tapi ingat, semua kita, orang tua kita, pasti pengen kita menjadi baik. Terlepas misalnya nilainya pas-pasan, tidak masalah mas, yang penting baik. Kan begitu, syukur-syukur dia cum laude, berprestasi, kemudian dia apa? Dia baik. Mesti itu yang diinginkan oleh orang tua. Kalau kemudian kita ingin menjadi baik, mari kita perhatikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang juga sudah sering kita dengar, bahkan kita hafal. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki menjadi baik, pasti Allah pahamkan dia urusan agama. Kalau kita tanya, semuanya mesti pengen menjadi baik. Tidak ada yang tidak ingin menjadi baik. Namun kadang-kadang, kebanyakan di antara kita hanya pengen saja, tetapi tidak mau berupaya untuk mencari, menggapai kebaikan itu. Pengen sih pengen, tapi tidak mau berusaha. Maka kalau kita balik, orang yang baik itu adalah orang yang paham agama. Karena Allah jika menghendaki orang itu menjadi baik, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Berarti orang yang baik pasti paham agama. Sedangkan orang yang paham agama bukan orang yang kemudian tidak mau belajar agama. Orang yang sibuk dengan dunia kok dia paham agama, bagaimana mungkin? Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa diraih dengan belajar. Kalau urusan dunia saja kita rela mengeluarkan sekian ratus juta bahkan miliaran duit, ya, untuk menggondol tadi ya sarjana strata 1, strata 2 atau bahkan 3, ya. Bahasa Jawanya itu direwangi mati-matian nih botangi ya, sudah jatuh bangun semuanya dijual demi apa? Demi anaknya agar lulus menjadi sarjana. Sementara urusan akhirat kadang-kadang kita pelitnya luar biasa, bakhil, ya. Terlena kita tidak pernah kita perhitungkan, tidak pernah kita perhatikan. Padahal kita ingin menjadi orang yang baik. Maka alangkah ruginya kaum mahasiswa, mahasiswi yang sudah lama tinggal di Jogja, sudah sekian ratus juta duit yang kita keluarkan untuk hidup tinggal di Jogja, kemudian hanya ijazah S1, pulang kembali ke sana, kemudian tidak mengenal agama. Alangkah ruginya. Tadi disebut alangkah cemennya, begitu payah banget. Ya, jadi penting sekali untuk diperhatikan. Oleh karena itulah, untuk menjadi orang yang paham agama, tidak ada jalan lain kecuali belajar. Lalu kalau begitu, apakah saya harus keluar dari kuliah kemudian saya harus nyantri saja? Ya monggo, itu pilihan. Tetapi seandainya ya, tidak keluar dari kuliahnya, karena juga ada ilmu-ilmu yang memang harus dipelajari oleh kita, ya, secara fardu kifayah mungkin perlu, ya, untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin, maka pertahankan ilmu itu. Ya. Kemudian apa? Di sela-sela kita kuliah, jangan lupa diluangkan waktu, jangan mencari waktu luang. Kalau mencari waktu luang kayaknya alasannya banyak, ya, dari pagi sampai pagi lagi.
Ya, kuliah sampai sore, habis itu apa? Fitness, apalagi? Kulineran malam. Malam lagi ini nonton El Clasico misalnya. Macam-macam, ya. Ya kan? Jadi, Masya Allah, nggak ada waktu kosong. Maka sempatkan di jadwal, di manage waktu. Ya. Untuk apa? Untuk belajar agama. Nggak usah banyak-banyak. Kalau kita dikasih waktu 24 jam. Untuk kuliah berapa jam rata-rata setiap hari? 2 jam itu masalah. Ya. Berarti yang 22 jam kemana? Kan begitu. Paling kalau 24 SKS itu di berapa jam? Berarti paling 8 jam. 8 jam. Masih ada 16 jam. Untuk tidur 7 jam. Berarti masih ada 9 jam. Kemana 9 jam itu? Bukankah tujuan kita, ya, mahasiswa datang ke JJ untuk belajar, ya kan? Untuk belajar. Tapi mengapa kemudian jalan ke sana kemari untuk macam-macam? Ya. Maka hendaknya diperhatikan. Amanah dari orang tua untuk belajar di Jogja. Tunjukkan, ya, bahwa orang yang kuliah di Jogja itu bukan sekedar mempunyai ijazah S1, tetapi buktikan bahwasanya mempunyai ijazah yang lainnya. Ya, ini penting untuk diperhatikan. Di antaranya adalah tadi menjadi mahasiswa yang nanti sarjana yang baik. Tunjukkan kepada orang tua. Bukan sekedar dia berprestasi di kuliahnya, di kampusnya, tapi dia berprestasi dalam hidup dan kehidupan sehari-harinya. Tunjukkan menjadi seorang yang baik, berbakti kepada orang tua, jelas. Ya. Maka orang tua akan bangga, orang tua akan senang, dan ini sebuah ibadah ketika kita berbakti kepada orang tua. Jangan kemudian malah kita menyalahgunakan, ya, kirimannya untuk bayar SPP disalahgunakan, ya, untuk beli buku malah untuk beli yang lain, atau bahkan barangkali mungkin bikin proposal sama orang tua mungkin yang tidak ya, ngapusi atau menipu dan seterusnya. Alasannya untuk ini dan itu dan seterusnya, tetapi ternyata digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Maka sekali lagi hadis yang sering kita dengar, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan untuk faham agama tidak ada cara lain kecuali hanya belajar. Di mana saja. Di antaranya apa? Datangilah majelis-majelis ilmu. Makanya ketika seseorang rajin mendatangi majelis ilmu, maka ini mudah-mudahan sebagai tanda bahwa kita ini dikehendaki baik oleh Allah. Mengapa? Karena kita berusaha untuk belajar agama, belajar memahami agama, menjadi orang yang paham agama. Sedangkan orang yang baik adalah orang yang paham agama. Maka mudah-mudahan upaya kita ini sebagai tanda bahwa Allah itu menginginkan kita orang-orang yang baik. Kemudian hadis berikutnya yang bisa kita baca, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, perhatikan ketika ada istilah ilmu dalam firman Allah atau ucapan Nabi, maka maksudnya adalah ilmu ad-dinul islami, agama Islam. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu agama Islam, maka Allah pasti mudahkan ia untuk menempuh jalan ke surga. Kalau ditanya lagi, pertanyaan kedua, penginkah kita masuk surga? Semua orang mesti pengen masuk surga. Termasuk tadi, semua orang pengen menjadi baik. Maka salah satu upaya untuk kita, bagi kita, agar mudah menjadi calon-calon atau menjadi penghuni surga kelak, adalah menempuh jalan untuk mencari ilmu agama. Baru berjalan saja. Subhanallah. Jadi barangkali kalau ini yang jauh, ya, dengan catatan berjalan loh ya. Siapa tadi yang berjalan kaki? Bukan begitu maksudnya, menempuh satu jalan. Tidak harus berjalan. Ya, kalimatnya di sini man salaka tariqan. Tidak mesti harus berjalan kaki. Ya, beda dengan kalau kita ke masjid. Ya, beda. Tapi kalau ini adalah menempuh jalan, mungkin dengan berjalan kaki, naik sepeda motor atau naik mobil, ya, atau yang lainnya, maka ini akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalan menuju mana? Surga. Mengapa? Karena surga itu, ya, akan dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan. Makanya hendaknya kita betul-betul, ya, dalam menempuh jalan menuju surga ini. Di antaranya memang apa? Jadi majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu itu biasanya penghuninya lebih sedikit, ya, dibanding dengan majelis-majelis kalau ahad pagi itu, taruhlah di sekitar kampus mana? UGM misalnya. Masya Allah itu ribuan orang. Nggak usah ada undangan, nggak usah ada pengumuman. Ini luar biasa. Jadi habis subuh, ini penuh sesak. Ya.
Jadi mohon diperhatikan ini. Makanya ketika kita ingin menempuh jalan ke surga, perlu kesungguhan, perlu mujahadah. Ya, makanya ini tidak mudah. Gampang untuk diucapkan, tapi sulitnya luar biasa untuk ditempuh. Jalan ini memang berat. Jalan ke surga ini berat sekali ditempuh. Ya. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan menuju majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, tempat-tempat dibaca dan dipelajari Al-Qur'an, maka sungguh ini sebuah karunia, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada sembarang mahasiswa, tidak diberikan kepada sembarang mahasiswi. Nyatanya apa? Masya Allah ini. Ya, masjid yang demikian luasnya itu masih banyak ya, tempat yang kosong. Nah, tapi jangan khawatir. Insya Allah tempat kosong itu sesungguhnya penuh dengan malaikat mudah-mudahan. Ya. Jadi kita sekali lagi ketika belajar memang demikian. Ya. Karena apa? Karena memang sunatullah demikian. Orang baik itu lebih sedikit, ya kan, dibanding orang yang jahat, orang yang jelek. Dari mana dalilnya? Ya. Disebutkan ketika Nabi Adam diperintah supaya mengirim anak turunnya ke dalam neraka. Ya. Ambilkan ba'san ilan nar min dzurriyyatika, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ambil atau kirim ya, dari anak turun kalian itu yang dimasukkan ke dalam neraka. Berapa banyak? Ya. Kata Nabi Adam, beliau ya, ini dalam hadis disebutkan min kulli alfin, setiap 1000 orang itu berapa? Tis'atun wa tis'una wa tis'umi'atin. Berapa? 999. Itu calon penghuni neraka dari setiap 1000 orang anak turun Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Berarti 1 dibanding 999. Oleh karena itulah saudara-saudara yang saya muliakan, kita jangan merasa berkecil hati. Ya. Tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini mudah-mudahan, kita tidak boleh mentazkiyah, merekomendasi, tapi kita berharap ya, berdoa kepada Allah ketika kita diberi kemudahan menuju jalan ke tempat-tempat majelis taklim, ya, menempuh jalan mencari ilmu agama. Mudah-mudahan kita digolongkan 1 orang tadi. Jadi sekian banyak, ya, mungkin miliaran sudah ya, anak turun Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan ke dalam surga. Dan ini tentu saja ya, caranya apa? Mencari majelis ilmu. Kemudian ya, ayat atau hadis berikutnya, kalau kita pengen ya, diberi doa, dimohonkan doa oleh para malaikat, dimohonkan doa oleh seluruh penduduk langit dan bumi, ampunan ya, dimintakan ampunan oleh mereka, maka hendaknya kita berusaha menjadi orang yang punya ilmu. Disebutkan dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan disebutkan hadis ini derajatnya hasan, bahwasanya ya, wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada setiap orang yang mencari ilmu, li talibil ilm. Ya, orang yang mencari ilmu, maksudnya apa? Ilmu agama. Ridan bima yasna'u, karena mereka ridho, mereka bangga, mereka senang atas tindakan amalan mencari ilmu yang dilakukan oleh orang tadi. Kemudian wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fil ma. Dan orang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan ya, oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, hatta al hitanu fil ma. Termasuk siapa? Ikan-ikan yang ada di dalam air memintakan ampunan kepada orang yang punya ilmu. Subhanallah. Saya kira kita ini kalau tadi sadar sejak awal kita sebagai manusia, sadar pula kita ini banyak salah dan dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu banyak salah dan dosa. Ya. Kalau kita sudah sadar bahwa kita ini manusia, kita ini banyak dosa, mestinya kita berusaha untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak istighfar yang kita ucapkan setiap hari? Nabi saja, orang yang sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, sudah tidak ada dosa lagi, masih beristighfar kepada Allah. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah aku beristighfar, bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lainnya beliau beristighfar 100 kali. Itu Nabi. Apalagi kita yang masih banyak dosa, berlumuran, bergelimang dosa dan maksiat.
Iya, belum lagi ada jaminan diampuni dosa kita yang lalu dan akan datang. Di samping kita banyak beristighfar, atau bahkan kadang-kadang kurang dari 70 kali kita beristighfar setiap hari. Ya, sudah begitu, kita tidak mencoba mencari jalan lain. Cobalah jalan lain. Apa itu? Jadilah talibul ilmi. Jadilah orang yang mencari ilmu syar'i, mencari orang yang berilmu. Agar apa? Dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, bahkan termasuk ikan-ikan yang ada di lautan. Subhanallah. Siapa? Orang yang cerdas. Orang yang sadar dirinya manusia, sadar tugasnya beribadah kepada Allah, sadar bahwa beribadah itu hanya benar diterima oleh Allah bila dengan ilmu, sadar bahwa tujuan dia surga itu harus dengan ilmu. Maka jangan sia-siakan kesempatan waktu, kesempatan kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita, khususnya bagi para mahasiswa yang masih muda, ya, untuk apa? Semangat belajar mencari ilmu. Jangan kalah dengan yang sudah barangkali usianya lebih tua daripada kita, ya. Tetapi semangatnya barangkali ini, ya, semangat muda. Kalau semangat tidak ada istilah tua, maaf, ya. Tidak ada kami merasa tua, ya. Termasuk mungkin yang di sini yang usianya tua itu, maaf, ya, jangan melihat wajahnya, jangan melihat fisiknya. Wah, itu bapak sudah tua. Enggak. Sesungguhnya jiwanya lebih muda daripada yang mungkin lebih muda. Iya, enggak ada istilah selesai. Ya. Kita harus selalu berjiwa muda. Ya. Jangan berkaca. Ya. Kalau berkaca, waduh, saya sudah putih, ini jadi ngelokur, jadi minder dia. Tapi jangan, ya, jangan sering-sering kita berkaca. Sehingga apa, lupa kalau kita sudah tua. Ya, artinya semangatnya harus muda terus. Ya, kadang-kadang kalau urusan semangat muda ini urusan itu saja, enggak. Urusan mencari ilmu. Nabi sampai umur 63 tahun. Beliau mencari ilmu. Rabbi zidni hilma. Tapi yang kita lihat, ya, kadang-kadang yang dipikir apa? Saya ini masih jiwa muda kalau urusan menikah lagi katanya. Tapi kalau urusan belajar mencari ilmu, aduh, saya ini sudahlah, saya ini sajalah, saya usaha saja, saya bisnis saja, saya nanti sumbang duitnya saja deh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada istilah tua dalam belajar. Karena apa? Nabi doanya apa? Rabbi zidni ilma. Beliau tidak mengatakan Rabbi zidni zaujah. Enggak ada. Meskipun beliau memang ditambah ya banyak, tetapi enggak pernah berdoa itu. Ya. Yang diperintahkan kepada beliau supaya apa? Rabbi zidni ilma. Tidak ada Rabbi zidni malan, enggak ada doa beliau. Bahkan beliau berdoa agar dijadikan orang apa? Miskin. Ya, bukan berarti kemudian miskin tidak punya harta, tidak. Artinya orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting. Kemudian ya, ketika kita mohon dimintakan yang seperti itu, tentu saja ampunan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, tentu saja salah satu upayanya jadilah orang-orang mahasiswa yang rajin belajar ilmu agama. Kemudian terakhir, ya, 3 menit lagi. Ya, mudah-mudahan 3 menit, 1 menit ini selesai. Ya. Disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim yang sering saya sampaikan ini, khususnya bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang masih bujangan. Terkhusus maksud saya, terkhusus bagi mahasiswa, mahasiswi yang masih bujangan. Tolong camkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hafalkan. Saya ingin ya, di sini sebelum antum keluar dari majelis ini sudah hafal hadis ini. Lalu keluar dari majelis ini langsung praktekkan. Ya, ini penting. Karena sudah ngaji berlama-lama ini, kalau tidak dipaksakan begini, tolong nanti ya dihafalkan. Ya, panitia nanti siapkan hadiah ya, yang langsung hafal ini. Apalagi yang langsung praktek nanti. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Jika manusia itu sudah mati, dan semua kita pasti akan mati, sumber ya amal pahala ibadah dia terputus. Selesai sudah kesempatan dia beramal. Selesai sudah dia kiriman pahala. Illa min salasin, kecuali dari 3 sumber ini. Yang pertama, sedaqatin jariyatin, sedekah yang jariyah. Sedekah yang jariyah. Apa artinya? Sedekah yang manfaatnya selalu tetap digunakan oleh kaum muslimin. Kalau kita sedekah 1000, ya selesai 1000 bagaimana? Untuk makan, kita untuk ini. Tapi kalau sedekah ini untuk bangun masjid, bangun madrasah, mungkin wakaf Al-Quran, ini dan seterusnya, ya, kemudian digunakan oleh kaum muslimin, selama digunakan itu pula kita akan mendapatkan kiriman apa? Pahala. Meskipun kita sudah mati. Ya. Tentu saja ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini barangkali. Shadaqatin jariyatin itu apa? Anjuran kepada kita kaum muslimin untuk menjadi apa? Seorang muda yang kaya. Gak mungkin antum mau sedekah ini 1 meter berapa mas? 3 juta. Ya, bikin masjid berapa? Ya bermeter-meter.
Bikin masjid seperti ini miliaran mungkin. Berarti apa? Ini motivasi kepada setiap pemuda hendaknya menjadi orang yang kaya. Silahkan dari sini langsung berpikir bagaimana saya kuliah, bagaimana saya ngaji, bagaimana saya berusaha. Pulang ya ke tempat sudah tidak lagi mencari pekerjaan, ya, tapi sudah apa? Membawa duit bagi orang tua. Bu, Pak, ini duit Bapak dulu menguliahkan saya kembalikan utuh. Subhanallah. Luar biasa ini. Ya. Subhanallah, ini penting. Jadi ini anjuran kepada kita supaya apa? Menjadi yang kaya. Islam tidak menafikan kekayaan, tidak. Karena hidup ini butuh operasional. Biaya operasional kita ini, Masya Allah, banyak sekali. Untuk berjihad, untuk bersedekah jariyah, untuk berzakat, untuk berhaji, untuk berumrah, ya, menyantuni fakir, miskin, yatim piatu, dan para janda. Ini penting juga. Ya. Itu butuh biaya. Ya. Oleh karena itulah, jadilah orang yang kaya. Sedekatin jariyatun. Yang kedua, jadi kalau misalnya Anda meninggal belum jadi kaya, rugi, iya kan? Maka mulai hari ini juga, bismillah, silakan cari bisnis yang membuat antum menjadi kaya. Tapi ingat, jangan asal berusaha. Semua kegiatan yang kita lakukan, jangan lupa tadi, ilmu pertama kali. Jangan kemudian terjun bisnis, ya, sudah sukses, ternyata ada banyak hal yang keliru dalam bisnisnya. Sulit untuk diperbaiki. Ternyata banyak melanggar syariat. Jangan. Pertama kali ilmu tadi harus diperhatikan. Karena untuk menjadi baik, pengusaha yang baik, ilmu agama. Ya, pengusaha yang ingin surga, ilmu agama. Jangan lupa. Meskipun jurusannya mungkin apa? Pertambangan. Jurusannya apa? Yang di UPN apa? Kalau di UPN? Paling tinggi. Pertama, perminyakan. Jangan lupa belajar ilmu ekonomi. Tapi ilmu ekonomi Islam. Ya, jangan lupa. Ini butuh. Yang pertama. Yang kedua, awaladin aw ilmin yuntafa'u bih. Nah, ini penting. Atau ilmu yang bermanfaat. Ketika kita meninggal dunia, sudah selesai. Kalau kita menjadi miskin, tidak ada peninggalan amal jariah kita, ya sudah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya. Bagaimana mungkin ilmu kita bisa bermanfaat bagi orang lain kalau kita sendiri tidak punya ilmu? Berarti apa? Ini anjuran kepada kita untuk belajar ilmu agama. Kalau sudah bisa diamalkan, kalau sudah bisa disampaikan kepada orang lain. Ballighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku. Perhatikan, dariku berarti harus benar dari Nabi. Walau ayatan, meskipun satu ayat. Mengajarkan satu huruf Al-Quran saja, kalau itu betul-betul diamalkan oleh sekian banyak orang, itu akan menjadi sumber kiriman pahala kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Kapan lagi? Karena kematian itu tidak pandang bulu, tidak pandang rambut pula, ya kan? Kalau kita kan pandang rambut, ya. Anak bayi wajar meninggal, masih muda belum, masih mahasiswa juga tidak masalah, ya. Masih sudah dewasa, sudah tua, bahkan sudah mungkin pengen mati pun tidak mati juga bisa. Artinya apa? Kapan lagi kalau tidak sekarang? Belajar ilmu agama. Sudahkah kita menyampaikan ilmu kepada orang lain? Atau jangan-jangan kita di sini status mahasiswa tapi ya belajar asal-asalan saja, nggak pernah kuliah, ini status saja, apalagi belajar agama tidak? Lantas kalau meninggal dunia bagaimana? Belum sempat belajar, belum sempat mengamalkan, apalagi mengajarkan kepada orang lain. Kaya belum sempat, ya. Punya ilmu belum sempat. Bagaimana kalau meninggal dunia? Rugi besar. Tidak akan ditanya status, ya Allah ini KTP apa? Kartu mahasiswa saya masih tidak ada. Tidak laku di hadapan para malaikat yang menanyakan di dalam kuburan. Tidak laku itu. Ya. Yang berlaku apa? Yang berlaku adalah amal jariah kita. Ya. Status kita mungkin S1, S2, S3, ijazah semua di belakang itu tidak akan laku. Tidak ada gunanya. Tapi ingat, khususnya bagi para mahasiswa-mahasiswi, jangan lupakan belajar ilmu syar'i. Begitu pula, jangan pula kalau ada waktu kesempatan, jadilah. Ya, bahasa kita ini orang yang kuliah sambil berbisnis dan seterusnya. Itu subhanallah. Beberapa orang sukses. Bagus, silahkan. Selama tidak melanggar aturan. Ya. Ini penting. Ketiga, awaladin salihin yad'ulah. Atau anak soleh yang mendoakan dirinya. Ya. Ini tentu saja anjuran kepada kita. Yang pertama, untuk segera menikah. Jangan tunda besok pagi. Jangan tunda sudah lulus. Jangan. Ya kalau masih hidup. Sudah mati, belum menjadi orang kaya, belum punya amal jariah. Sudah mati, belum punya ilmu, belum sempat mengamalkan, belum sempat menyampaikan. Sudah mati, belum sempat menikah. Bagaimana mungkin punya anak? Kalau tiga sumber ini tidak punya kita miliki, bagaimana kita mengharapkan sementara banyak dosa, sebanyak kekurangan dan seterusnya? Maka ini penting. Segera, wahai mahasiswa dan mahasiswi, ya, jangan tunda. Pertama, ini anjuran segera menikah. Ya. Yang kedua,
mempunyai banyak anak. Kalau anak kita satu, kalau kemudian meninggal, nggak sempat doa. Kalau anak kita banyak, meninggal satu, nggak masalah, yang lain berdoa. Kalaupun tidak meninggal semua, semuanya berdoa. Subhanallah. Luar biasa. Yang ketiga, perhatikan, di situ ada kaitnya, waladin salihin. Berarti apa? Anjuran kepada kita bukan sekedar menikah, bukan sekedar mencari anak, tapi mendidik anak. Ini yang penting. Jadi subhanallah, kalimat singkat ini barangkali memberi motivasi kepada kita. Jadilah manusia yang apa? Paham agama. Sehingga apa? Jadilah manusia yang kaya. Kekayaannya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mahasiswa atau siapa saja yang berilmu, karena dengan ilmu itu bisa diamalkan lalu disampaikan, akan mengirim pahala kita terus meskipun kita sudah meninggal dunia. Dan jadilah orang yang mempunyai banyak keturunan, ya. Baik atau apa namanya? Segera menikah, ya. Kemudian ini tadi anjuran menikah, anjuran punya anak, anjuran mendidik anak, anjuran banyak anak, ya. Kalau banyak anak tentu saja banyak istri, ya. Loh iya. Ya, kalau istri kita 4, masing-masing 10, 40. Subhanallah. Semua saleh, semua berdoa. Beda dengan doanya satu orang. Ya. Jadi ini subhanallah, para mahasiswa sebelum kiamat tiba, hendaknya segera ya, Anda menikah. Sekarang juga. Silakan dihafalkan hadis ini, keluar dari majelis ini, direnungkan, dipahami, dipraktekkan insyaallah dengan isti'anah memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali demikian 1-2 hadis dan 1 ayat tadi dengan harapan apa? Sudah sering kita baca seperti ini, tapi mengapa? Kadang-kadang dalam praktiknya ini masih apa ya, di beberapa masjid, di kampus-kampus itu sepi sekali. Ya, kalau urusan pengajian, mengapa? Barangkali belum sadar tadi, nggak sadar dirinya manusia, nggak sadar dirinya sebagai seorang muslim, nggak sadar dia mesti beribadah kepada Allah, nggak sadar bahwa ketika untuk menggapai surga perlu ilmu. Ya, nggak sadar itu. Makanya pentingnya kita seperti ini. Ya, termasuk apa? Nggak ada istilah menikah itu mengganggu kuliah. Tidak ada istilah mengaji mengganggu kuliah. Tidak ada istilah usaha mengganggu kuliah. Tidak.